Jadi administrasinya bisa sampai tergantung ya, bisa pokoknya setiap hari ada bisa belasan surat kalau mau rajin. Ada begitu banyak sponsor yang harus diucapkan terima kasih, harus ada urusan-urusan yang ada sangkut paut dengan OSA, ada keluarga besar. Ini tapi yang paling banyak itu sponsor-sponsor yang harus diucapkan terima kasihnya atau mengajukan permohonan baru. Ini dengan Universitas Villanova di Amerika berhubung dengan penawaran beasiswa. Gas pendek. Dia punya ini simpan saya bawa untuk makanan babi, untuk siluman. Ya. Bisa ya? Oke, yang itu jangan putih, hijau sama hijau. Minum kopi dulu kan? Jadi ini tanahnya sampai di bawah, di samping polda 20 hektar. Dan mereka mulai bangun sekarang sebab nanti bulan Juni sudah mulai penerimaan murid baru lagi. Berarti tambah 2 kelas lagi. Plus separuhnya dari murid-murid baru masuk ke asrama. Jadi perlu 3 ruangan, satu untuk tidur lagi, mungkin makan masih bisa di sini. Riko, sudah selesai kah? Sudah. Oke. Pendidikan berpola asrama masih sangat penting Pak pada sekarang. Ya, tergantung tergantung siapa keluarganya. Kalau dulu orang masuk asrama karena tidak ada tempat, tidak ada SMP dekat-dekat kampungnya, dekat rumahnya. Sekarang di mana-mana ada SMP-nya, tapi ya tidak begitu bermutu. Jadi orang tua yang mencari SMP yang bermutu, dia cari di kota. Kalau tidak ada keluarga terpaksa masuk asrama. Atau mereka sekarang itu tempatkan anak-anak nakal di asrama yang tidak dapat diatur di rumah. Nah, di SMP ini tidak, tapi di SMA misalnya orang yang tidak bisa diatur di rumah, baru orang tuanya katakan, ini diserahkan kepada pastor saja, pastor yang tahu atur kau.
Biasanya kalau mau ngirim email sih 100 apa? 1 bulan 100.000. 1 minggu. 1 minggu 10 hari. Tapi ya lancar kalau di SM. Kalau di Susweni biar dengan modem juga tidak lancar. Oh begitu toh. Iya, begitu sudah jadi kakak diakon kuala Jadi kita siap kasih pembinaan. Ya. Ada 3 sikap perkawinan Katolik. Satu itu kebahagiaan suami istri. Yang kedua menurunkan anak. Yang ketiga tanggung jawab atas pendidikan anak. Kamu dengar tuh. Masa kamu udah frater lagi nih? Kamu salah sekali. Rotir yang mana? Kalau kakak kamu bisa percaya. Iya, kakak yang boleh. Jangan busuk. Itu bumbu makan tuh. Tidak ada. Belajar itu dansuk. Nanti bilang saja dansuk. Ada lagi jeruk nipis mungkin. Dan jeruk jahe tidak. Tidak. Berarti 37. Mari ibu. Enggak sayang. Makasih Pak De. Makasih sayang. Jadi kita pakai ruang kelas untuk makan, tidur. Ini ada sejuk.
Alfa juga anak pertama tuh. Iya. Yusuf tidak, Yusuf dari 9 orang nomor berapa? 8. Hah? 5. Dia nomor 5. Baru Paulus Asantowi 2. nomor 2. Kakak di mana? Ikaw. Perempuan kan? Laki-laki. Dia buat apa? SMP juga di kampung. SMP di kampung, di mana? Di Snopo. Di Amjai atau di Snopi? Snopo. Ada SMP-nya tapi gurunya tidak ada di Snopi. Ada guru hanya datang waktu menjelang ulangan. Iya betul. Ya paling tidak setelah ada hemat sedikit ya, kalau dia 10 galon sehari paling tidak ya 50.000 dalam 1 hari. Kalau 30 hari berarti ya 1.500.000 so air minum. Iya kan? Kalau kita hitung dengan biaya apa, misalnya dihitung dengan biaya produksi ya paling tidak masih ada selisih sekitar 750.000 lah. Kalau cuma sayur saja dia cuma untuk 2 asrama tuh 600, 500 berkisar itu kalau untuk sayur, karena lauknya kan biasa dipesan tuh, jadi untuk lauk nanti baru per bulannya dihitung berapa. Tapi kalau dia bawa tempe atau tahu berarti tidak hitung, dikasih gratis. Ikan saja yang dia akan tagih. Biasanya kalau yang belanja tambah banyak itu yang untuk macam tambah-tambahan bumbu, merica, bawang merah, bawang putih. Habis itu sauris itu kadang-kadang mahal sekali. Tapi tidak tiap hari tuh, macam 1 hari 1 juta kan, 900. Profesional. Profesional juga profesional. Ya tidur ya, istirahat. Ya betul. Bogas sudah itu. Minta izin kemana lagi? Pulang kampung. Tambah I, P tambah O, baca? Nipo. Ya itu, kau jangan malu kalau baca. Malu saya. 400 ini. D tambah A, Da. Z tambah U, Su. baca? Dasu. Ya, kau sudah bisa baca sedikit itu, hanya kau pemalas saja. Oh, nah. Berarti malam kau petugas datang kau di biara, belajar di biara daripada kau duduk mono-mono di kantor itu. Malam tua juga sudah belajar begini. Atau supaya kau masuk SMP nanti, Pak Prom kasih masuk kau di kelas 7C. Kau kelas 7C itu Sekali saya. kelas yang kau bikin baru saja. Tidak ada orang hebat di kelas itu. Kau tahu? Jangan kau jadi satu-satunya orang hebat di kelas 7C di SMP Villanova itu. Yang paling ideal kalau keluarga rukun, anak-anak putra-putri semua dapat tempatnya, diperhatikan orang tuanya, ada fasilitas untuk belajar. Tapi kalau itu tidak ada ya sementara kita apa ya? Mengadakan asrama seperti ini.
sebenarnya kalau ini mampu sih bisa kalau tiap orang bayar, tapi ini ada yang sudah tinggal saja. Ya, tapi yang penting untuk asrama tidak defisit. Biasa defisit kan sekolah saja. Tahun sekolah bisa defisit berapa? Saya belum satu tahun, saya belum tahu dia punya defisit. Tapi beberapa tahun dia defisit. Pulang bersunyi lagi. Tidak. Kan banyak orang. Begitu nikmati keindahan Bandung yang pertama. Ramennya itu tampak. Woi, bawang. Kan masak kan? Siang jam dikit masak Belum siang. makan tadi tuh. Dia bilang masak siang. Masak makan siang. Ntar ada bapak juga. Suster. 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 Saya bawa anak anjing ini satu ya. Yo. Sini. Anu. Buang ini di bawah situ, anu masak. Yo ya, lewat jendela apa nih? Minta saya kasih. Satu paket putra putri. Saya tidak tahu bahasa Prancis ya, dia SD saja. Tapi dia berpura-pura, dia bilang mana kau punya itu catatan, mana kau punya PR bahasa Prancis. Sebab dia tanya kata ini, saya jawab dengan bahasa Prancis. Saya kira kalau dia sudah tahu. Kalau tidak dia berpura saja. Kemudian dia membawa kesan bahwa dia mau periksa. Karena di sini di sekolah ya, saya pernah tanya tuh, bapak mama kadang-kadang periksa PR kan. Tidak benar. Bapak mama tahu bahwa kau tidak tahu baca tulis? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Saya sudah 6 tahun di SD, mama papa tidak pernah periksa kamu punya buku tulis kan? Lihat mana buku tulis? Tidak pernah. Aspek-aspek itu semua ada hubungannya dengan apa? Dengan pendidikan keluarga. Kalau orang tua yang baru kawin atau kawin, mereka tidak paham apa-apa tentang bagaimana gaya mendidik anaknya. Dia kalau pada permulaan hanya coba-coba saja saya bisa mengerti. Tapi kalau sudah 15 tahun masih coba-coba, ini repot ya. Umumnya kalau sudah mulai masuk di semester sekarang, di semester 2 baru mulai kelihatan siapa yang serius, siapa yang tidak. Ada mulai rasa-rasa ego, ada segera naik sudah. Sebenarnya bisa, tapi mereka tidak bertahan, tidak mau bersaing gitu ya. Saya dengan Maurice taruh telinga pas di sini, dia bicara pas di jendela. Saya lihat kakak Taruh gerakan telinga sama, pas di sini sudah. Saya dengar baik-baik bunyi. Dia bilang, yo, saya juga rasa begitu. Baru bukan keras begitu, lembut menyapa sekali. Itu topiknya apa itu? Topiknya tuh lewat. Ya, ujung-ujung. Jadi talinya, ujung tali saja yang saya dapat sapu itu. Saya bahkan kakak lari, tiba-tiba pacar lari keluar dari kamar, lari keluar depan. Saya lihat dia telepon selesai, dia pindah ke kamar yang sebelah sana. Tapi pintu mereka kunci dari dalam. Saya tunggu sampai dia taruh selesai telepon, dia keluar ke kamar mandi, langsung saya putar masuk.
Karena ya Hans kasih HP sih, karena tidak, saya tidak punya HP. Karena tadi ada bicara apa di jendela sini baru pindah ke kamar sebelah itu baru keluar. Ya menyerah dia kasih aja. Sebenarnya bisa kalau anak-anak mereka mau tekun. Masalahnya kan dong tinggal di asrama sekarang. Tapi kadang kala ada asrama dong bikin kayak kampung lagi. Siang-siang semua jalan keluar pegang barang. Jadi kalau seandainya asrama tidak kunci berarti dong peliharaan sudah tuh masuk-masuk di hutan belakang. Lihat kebun kah. Biasa tuh di kampung siang-siang tak punya pulang jalan sembarang tempat sembarang kemana di kebun kah kemana. Jadi pada umumnya hanya mau ikut ramai saja. Tapi ya setiap perubahan berdasarkan pilihan. Saya mau gaya itu ya atau tidak. Mau merokok, mau bunuh diri atau tidak mau. Kalau tidak mau jangan. Jangan bilang oh daging lemah. Ini bukan alasan. Pace kecil pendek ini lagi begitu. Stanley. Itu kasturun kelambu semua tutup sebelum bola. Kelambu tembus pandang tuh. Putar film di dalam situ. Di laptop. Baru siapa nih? Julian, rum sayur. Dia ada telepon nih, dapat cewek. Dia bilang, baru cewek dia bilang, lagi buat apa? Kami lagi ada nonton film. Film apa? Dia mulai sebut film itu. Saya langsung tangan kasih masuk di kelambu itu. Kasih masuk, saya tarik ini. Nah, kaget tuh. Siapa yang tarik laptop keluar dari ini? Saya tidak lihat saya muka, hanya lihat tangan saya masuk. Tarik barang itu sementara main nih. Dia masih main barang itu. Langsung Stanley dia tangan tok ini laptop kuat-kuat ini. Sudah tutup kasih mati ini. Kalau tidak buka kasih ini paspor ini. Saya cek buka itu seribuan barang itu. Banyak itu. Sungguh saya bilang sekarang aku hapus, saya lihat di sini. Ya, hapus. Saya sudah laptop itu sampai sekarang dia belum ambil. Tapi ya supaya perkawinan dipersiapkan baik-baik. Dan orang duduk bersama berpikir kita mau mencapai apa, nilai-nilai mana yang kita mau tanamkan dalam diri anak-anak kita. Ya banyak orang yang tidak bicara tentang itu, mereka mulai saja dengan kawin gumpalan daging satu. Kalau sudah ada anak 2, 3 ya sudah, habis itu baru mulai urus nikah. Tapi yang lain-lain juga belum diurus, KTP juga tidak urus, tidak tahu urus. Tidak otomatisnya anak mesti jadi korban, tidak, tapi sering anak jadi korban. Karena kedatangannya ini tidak disiapkan. Dari itu keluarga asal itu yang penting. Dalam hal itu pula itu anak-anak lagi meniru orang tuanya. Tapi kalau di rumah keluarga asal tidak ada bapak, atau dia mabuk terus atau apa, sehingga tidak ada panutannya, jadi orang harus mencari jalan sendiri. Kalau di kampung ya itu kontrol sosial tinggi. Jadi di sekitar kita ada keluarga, ada saudara-saudara, satu membina yang lain. Kalau ada kesulitan sedikit ya ada sesepuh, ada keluarga di mana saya bisa minta nasihat.
Ini soalnya dengan masyarakat yang merantau atau mereka yang pindah dari kampung ke kota. Ya, di kota kontrol sosial tidak ada. Masing-masing orang berjuang bagi dirinya sendiri. Pengalaman di kampung juga sekarang sudah kontrol sosial sudah berkurang semua. Hampir tidak ada. Kalau keluarga atau kampung itu homogen, ya, semua orang yang sekeluarga, yang berkeluarga satu sama lain masih ada. Tergantung sedikit ya, kadang-kadang anak-anak muda itu kalau ditegur mereka bilang, "Weh, siapa yang bilang? Kau urusan apa dengan saya? Mana bukti? Siapa fitnah?" Sebagainya. Sehingga orang lain segan untuk menegur. Orang biasa hidup pantai, jadi menganggap ombak itu biasa sih anak-anak. Supaya tidak banyak juga. Ada orang tua yang memang sayang sekali numpu anak itu biasa tanya. Ada yang sudah asrama kan aman saja gitu. Tanya pasti baik-baik saya di sana. Macam Herman Betipo dia punya mama di Wamena itu biasa tanya bagaimana Herman di asrama baik-baik kan, dia kepala batu atau tidak. Kapan itu orang tua itu mengundang anak yang sudah usia belasan tahun, yang sudah remaja bilang, "Mari silakan duduk, Bapak mau ngomong sedikit." Berapa orang tua itu tanya sama anaknya, "Tadi di sekolah bagaimana ya?" Berapa banyak orang tua tanya kalau anaknya pulang jam 9, jam 10 malam, dari mana tadi? Jadi ciptakan satu suasana dalam keluarga di mana orang itu ya bisa mengutarakan isi hatinya, di mana dia merasa dirinya penting karena diperhatikan. Orang tanya tadi dari mana, nanti mau kemana. Kalau terima HP baru kadang telepon. Kadang tanya tanya bagaimana belajar di sana. Terus habis itu ada PR kan tidak. Kadang tanya-tanya begitu. Terus habis itu bilang baru di sana baik-baik saja. Ada masalah sama siapa? Kadang gitu. Jadi kadang kalau weekend itu pulang ke sana nanti cerita sama mama. Ada masalah begini sama teman, cerita sama mama. Nanti mama yang kasih solusi, tak boleh begini, tak boleh, harus baikan. Dia mama yang bilang gitu. Kadang pernah jengkel sama satu guru guru baru nih, guru PPL kah. Pernah jengkel sama guru itu pada saat mid semester kemarin nih sudah. Pernah jengkel sama guru itu. Terus marah-marah, bikin mama bilang, tak boleh kayak begitu, namanya juga guru. Manusia tuh kan punya kesalahan. Jadi tak boleh kayak begitu, harus maafin. Namanya tapi dia bikin ganas sekali. Seganas-ganas kayak gitu, mama bilang, tak boleh kayak begitu. Mereka harus bicara satu sama lain. Dan bicara dari hati ke hati. Tentang isi hatinya. Bukan hanya tentang, kau jaga anak ini. Hujan ya sekarang. Sudah ada makan kah? Ini tadi gajimu di mana? Kenapa kau lagi mabuk? Bukan itu. Tapi ya, bermimpi sedikit mengenai anak-anak kita nanti bagaimana. Nilai-nilai mana ya saya anggap penting. Berbicara bersama antara suami istri toh. Memberikan dirimu dikenal, baru bisa dicintai. Saya tidak bisa mencintai dia yang saya tidak kenal. Dia tinggal kasihan, bikin apa di bos? Dia sembunyi apa di situ? Saya pikir dia lihat celana kah, lihat apa dia bilang. Dia pegang di bawah begini.
saya lihat langsung saya jalan pura-pura ke kandang babi sana. Dia tidak Jam-jam main paru saja. dia memang tadi jam-jam mau istirahat, tapi istirahat pertama dia jalan ke sana, tapi saya bilang kamu buat apa mau pergi asrama? Tidak ada perlu ambil buku lah. Kamu sengaja saja bilang ambil buku tapi tujuan lain ada. Makan apa? Ayam? Ya, goreng yang beli. Di Pinang, aku yang pusana. Kalau akroyap berarti itu nama panjang ayam besar. Ada yang besar yang paling. Kalau Victor itu ya tahu makan soa-soa. Dewi turun. Bah, ini kok mau Yuda? Nah, panggil teman-teman dan jalan sudah. Mata aku punya benang ini salah. Oh, kalau itu nanti besok. Tapi dulu lagi bingung dalam toko kan, bapak cari di pasar tingkat. Tidak ada orang bilang begini, bapak kalau tidak ada habis yang bapak ke Nurhati. Saya ke sana, bapak yang ini katanya nokeng kah saya bilang saya. Bukan, ini untuk jahit juga. Sudah nanti besok bapak kembali. Kepala keluar itu. Apa? Celana pendek. Celana pendek. Anjing kau tuh. Nah, PSV tadi malam. Saya dengar sedikit hasilnya. PSV bagaimana? Menang apa saya? Di Eindhoven 0-0. Kemudian di Madrid 0-0 lagi. Perpanjangan. Tetap 0-0. Penalti. Baru pada penalti yang ke-8. Akhirnya PSV punya orang satu yang tidak masukkan. Berarti Atletico yang lolos. Ya. Gimana? Aku bisa setia kan tidak sama saya? Wah, aku ragu sama itu tapi saya. Kalau gitu saya terima sudah menjadi sang pacar. Yang betul. Betul ini. Matra yakin. Jujur ini betul saya terima. Sebentar aja sembahyang gitu. Saya sembahyang. Lihat-lihat saya sudah. Badan kurang enak sudah jadi kalau misalnya bisa nanti baru ibadah. Iya sih bisa.
Mama kalau masuk asrama tuh keinginan sendiri, ingin hidup mandiri gitu, karena biasa tuh sering kalau pulang sekolah tuh sering manja sama mama. Terus kalau masak itu pasti setiap pulang masak makanan ada. Makanya kayak bagaimana hidup jauh dari orang, ingin merasakan hidup jauh dari orang tua tuh bagaimana. Ini masuk asrama, itu saya mama bilang kok bisa, saya bilang bisa masuk asrama. Baru pertama kali ke Susweni juga, walaupun tinggal di Wos sebenarnya sama tante. Kita dari kecil tidak tinggal dengan orang tua karena mama sakit, jadi mama sakit paru-paru basah, jadi saya tidak tinggal dengan mama. Nanti udah besar nih baru tinggal dengan mama, makanya sekolah di sini. Apa yang ada di Susweni? Lupa tadi pagi di sana di atas meja. Jadi si Giovanni dia ke sana ambil dan sekaligus bayar listrik 2 juta. Tapi belum kembali. Karena banyak teman, itu sih berasrama untuk kita ke depan supaya jangan di luar terpengaruh dari teman lain untuk mungkin minum ajak-ajak malam. Itu yang saya datang sini berasrama. Di kampung banyak waktu yang dibuang, kalau di sini semua ada waktu diatur. Di kampung juga jam mandi, jam makan kita juga tidak tahu main sembarangan saya. Kalau di sini jam kita mandi, makan semua kan jam. Makan di belakang pasti di asrama. Karena dari dulunya itu orang tua juga menginginkan bahwa harus masuk di satu sekolah yang berpola asrama. Dan sekolah itu kita cari di bagian pertamanya itu tamat SD, sudah mau tes di seminari, Petrus Van Diepen, tetapi tidak jadi. Jadi ya sudah SMP-nya di SMP Negeri 1 Aifat saja. Setelah itu, tamat dari situ sudah dengar-dengar sekolah ini, Villanova ini sudah dibuka. Dan Villanova juga berpola asrama, jadi ya sudah. Dari orang tua menginginkan bahwa harus ke sekolah di sini. Alasan dari orang tua untuk tinggal di asrama supaya bagaimana bisa mandiri. Pacaran tuh juga membangun, kalau misalnya kan pasti kalau misalnya pacar tuh berprestasi, terus kalau kita tidak pasti dia tuh menginspirasi begitu. Kalau menurut saya pacaran tuh tidak enak. Pacaran tuh bikin galau. Selalu dapat larang kesana kesini, dapat larang terus. Kayak tidak bebas begitu, mau main dengan teman laki-laki juga tidak bebas. Jadi menurut saya tuh pacaran tidak enak. Nanti tinggal dikit-dikit galau, pikiran ini itu, jadi tidak konsen sama pelajaran. Nanti tiba-tiba kita punya nilai tuh bisa saja turun drastis. Mama bilang itu boleh, mama tuh tahu kami ini punya masa-masa untuk pacaran, tapi ini fokus ke pelajaran dulu biar berhasil. Seperti mama saja pacaran tuh kerja baru punya pacar. Johannes Eo dan Bonifacius Erbon Sapianus Mekken yang juga disebut Alpha dan Omega. Kaki, kenapa kau ketawa? Ini semua percuma, sebab nanti kalau umur 50 tahun dia sudah botak, jadi apalagi sama. Ya, jadi itu bisa kita bikin gaya-gaya apa semua. Tapi semua percuma saja, akhirnya botak. Iya betul Pak. Jadi mereka bikin gaya begitu, sedikit lagi botak. Kamu lihat Joseph Levi di komputer? Ada di rumah Bina, ada fotonya. Ini saya datang tujuan juga berkaitan
bicara ke depan bos adalah Pak. Jadi Pater Trom tuh ya biasa kesini tuh hari Selasa. Hari Selasa baru kesini untuk mengajar. Dia tinggal di jagaan SMP di sana, SMP di sana. Nah, sekarang saya lihat kebanyakan di seluruh pelosok tanah Papua ini pendidikan butuh pendidikan jatuh langsung jatuh. Tamro jatuh. Semua bukan Tamro semua. Ningrat di mana perbatasan macam di perbatasan sana guru tidak menghayati panggilan sebagai guru seperti Bapak dulu. Sekarang itu orang asal-asal karena salah pemerintah. Pemerintah kasih gaji orang itu kasih masuk uang di punya rekening masing-masing. Orang mengajar atau tidak yang penting terima gaji. Dulu kan ada di tangan pastor PSW kan macam gitu. Orang kerja bayar. Kerja dulu baru bayar. Kalau tidak kerja dipotong gaji. dipotong gaji. Itu sih yang memanja orang sekarang. Guru-guru pemalas mengajar. Ini kehadiran Otsus ini apa orang semua lari tidak mau yang kerja macam yang jadi guru itu orang ini. Senang-senang saja loh. Kejar politik. Mendukung bupati siapa terus. Dia itu tahu kah tidak tahu kah. Yang penting kalau dia guru ya kau mengajar. Makanya menurut pengalaman yang saya lihat selama ini, saya ke kampung saya sendiri di Ayata juga sama. Guru-guru ada yang jadi kepala kampung, ada yang jadi kepala distrik. Guru agama saja yang tidak punya latar belakang tentang pemerintahnya bagaimana itu, dia jadi kepala distrik. Kami juga, kita mau juga toh. Ada berapa orang yang jadi kepala distrik. Operasional kepala kampung, kepala distrik itu kalau di Tamrau 600 per 600 juta per 1 triwulan. Jadi membangun misalnya satu korps guru yang sungguh bersatu, yang sepenanggungan, yang motivasinya tinggi, yang mempunyai tujuan jelas, yang mau mati bagi siswa-siswinya. Nah, itu nomor satu. Semua fasilitas lain, ya, tersedianya buku atau komputer atau bangunan yang memadai, nah, ini soal berikut. Yang penting mencari guru-guru yang lahir sebagai guru, yang seumur hidup ingin menjadi guru. Nah, bukan yang melihat itu pekerjaannya sebagai guru sebagai satu sumber pendapatan. Itu lebih baik jangan menjadi guru, menjadi wira swasta. Jadi kalau mau jadi guru tidak pernah akan jadi kaya. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tanam semua itu cabut lagi. Cabut timbul tanah baru tanam. Tidak timbulkan.
Ayo, Bija. Tiga minum dulu. Ya, goyang pantat nanti itu. Harusnya kerja, 1 hari kerja, 1 hari olahraga. 1 hari kerja, 1 hari olahraga. Terus. Itu saja. Untuk rasa ini, kalau orang sayang Papua itu mulai dari barang ini, asrama ini. Kalau bina karakter, kalau itu ya sekolah dulu orang nanti mabuk macam orang-orang. Di sini kita tekani minum itu tidak ada, hanya mabuk merokok saja. Itu juga tidak boleh. Maksudnya merokok kita larang, tapi ada 1-2 yang coba-coba. Kalau ketahuan? Ketahuan tuh kasih sanksi. Kasih sanksi kerja, cuci WC. Kebanyakan anak-anak yang di sekolah di SMA punya orang tua itu pernah alumni STFT paling banyak. Kebanyakan. STFT bukan. SMA Agustinus maksudnya. Ya, sepertinya macam mereka kejar Pater Trump punya langkah jejak. Kemudian mereka percaya, ada kepercayaan orang tua terhadap sistem pendidikan dikelola oleh Yayasan Ordo Santo Agustin atau mungkin secara khusus itu Pater Trump. Kalau satu dari SMP Don Bosco Fakfak. Terus kalau tahu SMA ini tuh dari saya punya bapak, soalnya bapak tuh mantan muridnya Pater Trom di SMA Agustinus. Saya di SMP Negeri 11. Tahu Pilanova ini dari kakak alumni. Kakak alumni dari sini. Enaknya tuh karena di sini punya banyak teman, itu enaknya. Urus kamu kuasa kena sah. Oh, panik. Makanya yang terdaun-daun. Biar tuh. Terus enaknya. Ada enak, adanya tidak. Memang. Oh, enaknya tuh ya sama yang kakak kumpulin teman-teman. Kalau tidak enaknya? Tidak enaknya tuh pas air mati. Perahu di mana perahu? Perahu kayaknya udah keluar. Ini dia. Dia di sana. Ada 3, 1 di sini, 2 di sini, 2 di dalam biara. Awas, kau kuaya tuh pas sedikit aku api mati langsung. Iya, keluar begitu. Mater tuh yang di dalam mana ini? Kamu jangan lupa ke Brokoli terada tuh, itu bagus. Ya, jadi kau punya mama tidak kasih banyak manja kau. Lagi kau dia punya. Bahkan dia punya berapa? 3. Robi punya 1 saja. Itu waktu yang sedang berlangsung. Drink tidak apa misalnya, drink.
Ing, kata kerja bangku, kata kerja pokok, ing. Lihat di halaman 95 di atas. Anda lihat di nomor 7 dulu. Saya baca, kamu baca ulang. Biasakan selama ini kan 1 tahun saja tuh yang top kah atau tidak tahun karya saja yang tugas. Nah, sekarang mungkin punya bikin supaya dalam durasi waktu sehingga tugas saya supaya jangan cepat-cepat begitu 1 tahun. Anak-anak asrama mereka macam tiap tahun pergantian bapak asrama terus. Besok ini semua, bukan semua, sebagian besar tenaga fokus di karya sudah. Jadi bukan hanya menyekolahkan orang, tapi juga mendidiknya. Ya, atau sering dipakai istilah memanusiakan manusia. Nah, jadi manusia yang seutuhnya, bukan hanya soal kognitif saja. Tapi ya, kemanusiaannya, memahami diri, memahami apa itu dunianya. Lihat di mana ia diharapkan mengabdi dalam masyarakat. Di mana kelebihannya, mana kekurangannya. Apa yang dibutuhkan bangsa dan negara dan gereja kita ini. Tokoh pejuang pendidikan di Papua kelihatan. Dari SMA Agustinus pindah ke seminari, seminari pindah ke Villanova, SMA dia pindah ke SMP Villanova. Perhatiin tentang ini mutu pendidikan di Papua. Terbaru yang pertemuan itu hanya mau bahas pendidikan mulai dari bawah naik. SMA sudah ada, kita turun lagi SMP kalau sudah bagus, SD, bangun SD lagi di mana tempat di mana ada basis masyarakat Papua. Yang kita mau perhatikan tuh orang Papua. Pertama SD-nya bagus karena gereja ada untuk masyarakat setempat itu menurut
usulan Markus Malar. Tidak. Sumber daya alam tidak. Tidak ada. Uang tidak ada. Kamu ini macam bos saja. Sumber daya manusia. Alam itu harus manusia kuat dulu baru mengolah alam, sumber daya alam yang ada. Kalau kita tidak tahu jadi tukang kerja kasar, maksudnya buruh kasar saya begitu. Aja di sus deh. Suster perawat supaya apa? Suntik orang. Bukan. Kayak apa macam yang suster bea begitu. Ya tahu, jadi mereka ambil jarum yang itu. Iya, itu juga. Mereka lihat siapa-siapa yang pantat yang paling besar. Iya, lu. Macam itu mau. Macam-macam lu pegang suntik yang Ya sapi punya. Hewan punya. Hewan itu boleh pakai. Tidak tahu kau ada minta untuk fotokopi. Kata fotokopi apa dulu? Pak Terjon bilang begitu di saya. Kemarin di SMS saya bilang ya sudah, saya bilang hanya buat laporan kalau Magda itu pertama datang sampai sekarang tidak pernah kasih tunjuk muka untuk datang mau bilang apakah di biara sini. Betul? Kenapa alasannya? Aku malu karena soal pokoknya nanti masalah ini. Ambil ya tidak? Tangan itu perlu tulisan itu. kena oli pater. Kena oli apa? Tangan. Lalu kamu tiga ini kenapa? Jadi pendidikan anak-anak sekaligus pendidikan orang tua. Jadi kontak di sekolah-sekolah kita dengan orang tua yang bersama-sama dengan kita itu membina anak, yaitu sama pentingnya. Jadi pastoral sekolah bukan hanya terhadap anak-anak, tapi juga terhadap orang tua mereka. Supaya sama-sama mencari solusi atau saling mengisi. Ya, ada banyak anak-anak kita yang tidak berhasil karena latar belakang keluarga ya. Ini setiap hari Sabtu baru bagi. Iya. Yang di sini biar hujan total itu air gitu. Oh. Kompak semua andalkan kompak. Oh semuanya. Kambing bisa berenang kan ya? Bisa. Babi bisa, babi.
kulit, keriting lurus rambutku. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Pokoknya, ya Rabbi, sore doreri, so badi neman, leji pasti. Mama ada sendok. Kita satu. Mana kalian punya tadi? Kalian punya? Jadi pendidikan menjadi ya perhatian umat ya. Pastor-pastor atau yayasan ABC hanya sebagai sarana saja, sebagai pelayan mereka. Mereka harus memikirkan pendidikan anak. Mereka harus memikirkan itu mutu sekolah. Ini bukan itu satu tugas sekelompok orang, tidak.
Ini menjadi tugas seluruh jemaat. Bisa masyarakat katakan, oh ini kita serahkan kepada gereja. Atau ini pastor atur saja. Atau saya tidak dapat atur saya punya anak, ini pastor coba itu mengatur dia. Bisa. Itu lari dari tanggung jawab. Mungkin dia tidak bisa atur seorang diri. Mungkin dia perlu seorang papan bunyi kah, atau dia seorang teman yang mendampinginya. Nah, itu kita ini mungkin. Dia tidak bisa cuci tangan dan melepaskan diri dan katakan saya tidak mau tahu. Atau saya tidak bisa. Ada orang yang tidak bisa mendidik anaknya, tapi dia sakit.